Halo, halo, apa kabar Anda semua? Sehat ya? Tetap semangat ya. Ya, karena kita juga masih terus semangat kok bersama dengan Bung Rocky ya. Bung Rocky karena makin asik ya dunia politik kita ya, Bung Rocky. Ya, bukan asik sebetulnya, Waduh. menegangkan. Oh, mendengarkan. Buat siapa? Ya buat kehidupan berbangsa menegangkan, tapi buat kita mesti anggap bahwa hal yang menegangkan itu adalah implikasi dari ketidakpastian politik, dan ketidakpastian itu adalah hasil kerjaan cawe-cawenya Pak Jokowi, kan gampang lihat begitu tuh. Tetapi dari perspektif perubahan politik ya mengasihkan, karena akhirnya kita bisa lihat tuh siapa yang masih bisa bertahan sebagai politisi yang otentik, siapa yang akhirnya ketahuan sekedar mencari-cari muka untuk kekuasaan. Jadi itu sebetulnya ide kita adalah melihat mana yang murni dalam berpolitik itu. Dan yang murni itu tentu tidak akan tersisi walaupun dia tersingkir, itu gampangnya. Tidak akan tersisi walaupun tersingkir gitu. Yang kita Oke. kasih dulu kisi-kisinya ya. Ya, oke. Tapi gini, kelihatannya Anda nggak perlu lagi memberi nasihat kepada PDIP gitu. Atau mungkin jangan-jangan juga PDIP mendengar juga saran Anda begitu ya. Jadi oposisi saja pada pemerintahan Jokowi, dan itu sudah langsung dilakukan oleh, kita bisa lihat dari Hasto, dia misalnya menyatakan dia oleh menyerang soal food estate itu, yang itu merupakan kejahatan lingkungan. Dan saya kira kalau food estate ini kan pasti dua orang yang diserang, Pak Jokowi tentu pengambil kebijakan, dan Pak Prabowo yang sebagai pelaksananya kan kalau food estate gitu ya. Kemudian juga sekarang Hasto menyatakan bahwa ini tingkat polusi yang sangat tinggi di Jakarta ini menunjukkan Jakarta itu sudah nggak diurus begitu ya. Bukan, kalau ngomongin Jakarta sekarang bukan Anies lagi, ini adalah Heru Budi, pasti Heru Budi ya orangnya istana kan gitu, Bung Rocky. Gampang banget ya kayaknya kita bacanya ya. Iya, banyak WA masuk ke saya tuh dan anggap gila lu Rock, lu komporin PDIP ya, kok PDIP ngamuk, itu pakai bahasanya begitu loh. Saya bilang enggak, saya justru tunjukkan kalau PDIP mau regain the momentum itu, mau mengambil ulang momentum, ya cuma satu cara, yaitu ofensif, yaitu menyerang Jokowi. Tapi kemarin kan di FNN kita pakai ya beroposisi aja secara maksimal pada Pak Jokowi. Karena memang udah terlihat bahwa Pak Jokowi tidak lagi memerlukan PDIP. Ngapain PDIP nunggu pulung, nunggu restu dari Pak Jokowi kan? Jadi fairness itu supaya terlihat bahwa ada kompetisi itu. Dan jelas hari-hari ini kemudian terlihat memang PDIP ofensif gitu. Itu bukan karena FNN yang komporin loh. Itu karena keadaan memang akan memaksa apa namanya situation call for decision itu bisa begitu kan. Dan kita lihat bagaimana PDIP menyerang kebijakan Jokowi yang paling strategis, yang di dalamnya ada ke Pak Prabowo, yaitu food estate. Dan tiba-tiba orang merasa kok PDIP so mengerti environmental ethics ya. Iya, karena ada kepentingan yang tiba-tiba dia temukan, yaitu menggugat legacy-legacy yang tidak ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Jadi memang food estate itu berbahaya secara ekologis, tetapi tentu Pak Prabowo punya keterangan. Ya iya, kalau anggarannya nggak cukup ya pasti nggak akan selesai kan. Tetapi itu dilihat dari perspektif Pak Prabowo yang dapat tugas untuk mengamankan pangan melalui strategi food estate itu. Nah sebetulnya lebih jauh lagi mestinya PDIP serang juga IKN kan, serang juga Omnibus Law kan, itu semua yang kerjaan Jokowi kan, yang di dalamnya PDIP menyetujui, kan PDIP menyetujui IKN. Jadi kalau mau konsisten, saya terangkan logikanya ya buat teman-teman PDIP. Anda PDIP menyerang food estate sebagai bermasalah secara ekologis. IKN lebih-lebih lagi itu bermasalah secara ekologis tuh. Jadi mestinya Anda serang juga kebijakan itu supaya konsisten. Jangan sekedar dianggap buat menyerang Prabowo karena Prabowo yang pegang program food estate itu. Jadi saya menginginkan ada konfrontasi etik, konfrontasi paradigma bahkan antara PDIP yang tadinya mendukung Jokowi, yang sekarang disingkirkan oleh Jokowi, tetapi membalasnya itu tanggung. Nah, saya ingin PDIP beroposisi secara in optima forma dalam tingkat yang paling tinggi itu, supaya terlihat bahwa ini partai memang sedang membangun kembali hak dari wong cilik untuk mengucapkan keadilan atau untuk menagih keadilan. Itu intinya tuh. Jadi jangan tanggung teman-teman di PDIP. Saya kira ini sebenarnya kalau istilah jangan tanggung itu bukan kemudian kita provokasi, karena itu membuat publik itu untuk mudah nanti ya menentukan pilihan ya, begitu ya Bung Rocky. Seperti kalau kayak di Amerika antara Demokrat dengan liberal, dengan Republik begitu ya, itu gampang banget kita melihatnya, yang satu pro kapitalis, yang satu lebih sosialis kan gitu. Jadi publik jelas gampang. Kalau di kita kan kadang-kadang bingung kita ini mau pilih Golkar, mau pilih Nasdem, mau pilih Gerindra, pilih PDI sama aja gitu.
Nah itu pentingnya PDIP kembalikan harkatmu itu, harkat partaimu ke dalam wilayah yang pernah diperjuangkan oleh Presiden Soekarno, yaitu anti kapitalisme itu. Udah betul kalian usir, atau ya kasarnya kan mengusir Sandi dari situ, supaya juga Sandi mengerti bahwa dia tidak sejalan dengan PDIP, karena cuma soal uang kan itu berbahaya tuh. Kan Sandi bukan datang dari tradisi keadilan sosial. Kita hormati Sandi karena dia pengusaha tuh, dan pengusaha itu kalau berpolitik tentu dia ingin mengamankan bagian-bagian strategis dari bisnis dia. Diucapkan apa tidak kan? Di Amerika ada tradisi kalau seorang pengusaha itu sebelum masuk politik dia taruh hartanya itu di apa namanya blind trust tuh, satu sistem yang memungkinkan dia tidak bisa akses lagi itu selama dia memerintah kan. Kan di sini nggak ada kan? Justru orang PDIP itu menginginkan Sandi karena Sandi uangnya banyak, bukan karena pikirannya setara atau sejajar dengan Soekarno. Itu dasarnya tuh. Jadi kita mau lihat konfrontasi itu tuh. PDIP sebaiknya berkonfrontasi secara ideologis. Nah itu yang kita mau dorong tuh. Jadi kita bukan memprovokasi, kita hanya mengingatkan bahwa PDIP harusnya konsisten dari awal tuh, buat dia pro Wong Cile itu. Nah itu yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk membela PDIP supaya dia menghidupkan kembali prinsip-prinsip marxisme. Jadi jangan tanggung tuh teman-teman yang di situ tuh. Uraikan secara sempurna bahwa PDIP punya momentum justru dalam keadaan sekarang ini ketika Indonesia dijebakkan dalam dua ideologi, mau jadi sosialistis atau mau jadi kapitalistis. Pancasila itu tidak mungkin kapitalistis tuh. Itu intinya tuh. Saya punya kecenderungan untuk membela kepentingan individu dalam rangka kebebasan berpikir, bukan kepentingan individu dalam rangka mengakumulasi kapital. Kan ideologi ini dulu saya ajarkan di sekolah PDIP itu, sehingga mereka terusnya mengerti bahwa pernah ada pengetahuan yang saya terangkan di sekolah Megawati Institute itu untuk membuat PDIP itu kukuh di dalam paradigmanya tuh. Itu aja. Jadi poin-poin semacam ini kan orang mau lihat. Milenial juga akan lihat. Ini PDIP kanan, kiri, apa tengah atau nggak jelas kan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di yang mengolah lingkungan anak-anak muda itu namanya extreme extinction itu. Jadi mereka menuntut PDIP ini apa poinnya dalam soal lingkungan tuh. Kalau mau terang-terangan anti kapitalisme juga dia mesti pro lingkungan, dan lingkungan itu terletak di dalam kebijakan awal Pak Jokowi, yaitu membangun IKN. Jadi saya menunggu lagi, udah bagus PDIP menghajar food estate, sekarang itu tunggu dia mau nggak menghajar IKN, mau nggak dia membatalkan Omnibus Law yang menjadi dasar argumen saya kenapa kemudian saya dipersekusi oleh PDIP kan itu intinya kan. Omnibus Law itu adalah kejahatan lingkungan juga, karena dia mengakibatkan buruh itu terpaksa karena upahnya kurang, dia mesti merusak hutan, ambil hutan. Mak-mak di sekitar Gunung Sumbing itu sekarang itu harus merambah hutan karena daya belinya turun. Itu kan akibat dari Omnibus Law kan. Jadi mesti ada satu konsistensi di dalam berpikir paradigmatik buat teman-teman di PDIP. Ya, tapi begini ya, kalau kita mau positive thinking ya, Bung Rocky, ini pertobatan awal lah dari PDIP ya, kan kalau sebelumnya ketika soal dengan Anda, dia menyatakan bahwa ketika presiden yang kader PDIP dihina, dia akan ya pokoknya pasang badan juga begitu. Tapi kan sekarang dia udah mulai bicara menyerang kebijakan Pak Jokowi soal food estate dan soal cuaca di Jakarta yang memburuk, itu kan soal lingkungan ya, Bung Rocky. Ya. Ingin mengagetkan saya kok PDIP bicara soal lingkungan tuh, hal yang justru saya ucapkan tiap hari di FNN. Kenapa mereka musuh saya, kan ngaco itu namanya. Jadi ya PDIP semoga dia pulih pikirannya bahwa yang bermasalah itu kebijakan Jokowi yang saya kritik. Sekarang mereka kritik juga Jokowi kan. Lalu kenapa dia musuhin saya kan? The enemy of your enemy is your friend. Begitu kan. Ini kan jadi nggak masuk akal. Jadi udahlah, itu yang masih berupaya persekusi. Saya bilang, nah sekarang kalian juga musuhin Jokowi kan. Apa bedanya dengan saya? Bedanya saya mengkritik secara publik, kalian hanya menyinggung-nyinggung kecil. Padahal kita satu paket, teman-teman PDIP, dalam urusan lingkungan. Saya nggak akan mundur satu senti pun tuh, bahwa saya membela hak masyarakat adat Dayak untuk tetap punya hutan yang suci, hutan yang dilindungi oleh alam, hutan yang mereka sebutkan sebagai rumah bagi mereka, atau yang diacak-acak oleh kebijakan
Pak Jokowi, kan itu kritik saya kan. Jadi Hmm. saya mengkritik kebijakan Pak Jokowi di bidang lingkungan. Nah, sekarang PDIP ikut di belakang saya tuh. Jadi udah ya, jangan musuhin saya lagi ya. Ya, peace ya. Peace. Oke, dan soal Dayak ternyata juga belakangan ini banyak sekali tuh komunitas Dayak yang sudah mulai, yang juga menyebut diri Panglima juga mulai support Anda, begitu ya, Bung Rocky. Jadi saya kira nggak perlu juga itu teman-teman Dayak yang lain kemudian tiba-tiba dipolitisasi kemudian memusuhi Anda gitu ya. Iya, saya sudah terangkan berkali-kali. Beberapa kali saya datang ke Kalimantan, diundang oleh masyarakat adat untuk bicara. Saya tetap kasih kritik tuh. Bahkan saya dapat mandau itu sebagai tanda cindramata buat saya tuh. Jadi teman-teman kita yang ada di Dayak itu juga punya hak untuk mempersoalkan bahwa kebijakan Pak Jokowi itu gagal. Kebijakan Jokowi tentang food estate di Kalimantan juga gagal. Tentang IKN juga masih gagal tuh. Jadi perhatikan betul bahwa saya memberi kritik untuk kepentingan negeri ini itu Yes. bukan karena kata orang PDIP siapa namanya itu disuruh asing tuh. Jadi ini ajaib nih, siapa namanya itu, dia bilang Benny siapa itu, Rocky Gerung disuruh oleh Amerika untuk memusuhi Indonesia itu. Loh, saya pro buruh, bagaimana mungkin Amerika yang liberal itu pro buruh kan, itu kan ngaco. Kalau dia bilang saya disuruh Rusia atau disuruh Cina masih mungkin gitu. Kan ini otaknya itu, jadi nggak mungkin kita percaya pada orang yang kemampuan berpikirnya terbatas, itu intinya. Jadi semua hal yang diarahkan ke saya itu sekarang berbalik jadinya kan. Jadi bagian-bagian ini yang di awal waktu saya kasih konferensi saya bilang saya akan tetap dalam posisi itu untuk mengajari elit-elit politik ini cara berpikir lurus. Yes, oke. Nah, balik lagi ke soal PDIP dan Pak Jokowi ya. Setelah kebijakan ini ada langkah politik yang saya kira tidak bisa ditafsirkan lain, yang sudah mulai mengambil jarak lah PDIP dengan Pak Jokowi. Kemarin ada pertemuan kepala-kepala daerah yang kan PDIP menjadi kepala daerah di Semarang gitu. Gibran tidak diundang, dan Gibran mungkin secara bercanda bilang yang ingusan ini kelihatannya yang diundang cuma senior-senior, yang ingusan nggak diundang. Dan kosakata ingusan ini kan diucapkan oleh politisi senior PDIP, Pandana Baban. Jadi keretakan itu berlangsung dan nggak biarin aja PDIP harusnya terima bahwa ada perintah sejarah atau ada keajaiban sejarah atau ada rumus-rumus sejarah yang sudah bekerja pada PDIP supaya PDIP reconcile, menemukan kembali, regain power dia itu. Dan itu hanya mungkin kalau secara sungguh-sungguh PDIP mengatakan bahwa kami tetap bertumpu pada pikiran-pikiran Soekarno. Kami tetap percaya bahwa Marxisme itu seberapapun dia hilang di dalam peradaban modern, tetapi kecambahnya akan tumbuh kembali kan. Kan itu intinya kan, pohon raksasa bisa tumbang, tapi dari akarnya kemudian muncul kecambah baru, kena sinar matahari dia tumbuh lagi. Jadi begitu siklus kehidupan, demikian juga dalam politik. Jadi orang sekarang lupa bahwa PDIP itu adalah Soekarno, karena di PDIP kebanyakan kapitalis, dan kapitalis yang ngerampok pun kabur ke luar negeri. Mereka yang kemarin ditangkap itu yang ditangkap Kejaksaan Agung itu ya. Iya, itu kan PDIP itu juga rampok kan akhirnya kan. Jadi PDIP bukan saya minta bertobat, kembali pada kitoh, kembali pada janji awal bahwa Anda akan jadi partai wong cilik gitu. Jadi ke elegansi, ke baiknya kemuliaan Anda itu ditentukan oleh mampu nggak Anda mengucapkan kembali prinsip-prinsip Marxisme. Ya, tapi kalau udah begini ya saya kira ini memang sudah ini ya, Bung Rocky sudah patah arang lah kelihatannya antara petugas partai dengan ketua umum partainya ini kalau lihat situasinya sekarang ini. Apalagi kan kemudian kita tahu soal Gibran ini PDIP juga sudah bersuara keras berkaitan dengan gugatan judicial review calon presiden dan calon wakil presiden jadi 35 tahun itu. Ya, penting sekali PDIP juga menegur Mahkamah Konstitusi karena meloloskan Gibran atau potensial meloloskan Gibran hanya demi Gibran. Kan PDIP bisa bantuin PDIP kasih argumennya. PDIP terangkan bahwa boleh seandainya yang dimaksud oleh putusan Mahkamah Konstitusi nanti itu implisit atau eksplisit bukan hanya terhadap Gibran tuh. Itu baru bermutu. Tapi yang terjadi sekarang kan karena Gibran mau dipasangkan sebagai calon wakil presiden, maka diutak-atiklah prinsip-prinsip persyaratan itu kan. Jadi PDIP mesti terang berang mengatakan itu tuh. Sama dengan soal kemarin diloloskan akhirnya bahwa Pak Firly dan teman-teman itu kan sama prinsipnya kan. Kan nggak boleh Pak Firly dan teman-teman mengambil keuntungan dari posisi dia sekarang, padahal dia dulu itu tahu itu cuma 4 tahun. Itu sama dengan soal Gibran nanti kan.
Jadi kita mau konsisten. Jadi tanda-tanda bahwa Gibran itu akan jadi calon wakil presiden dengan menganulir persyaratan yang 40 tahun itu udah dimulai dengan putusan kemarin itu tentang perpanjangan masa jabatan komisaris KPK yang akhirnya diloloskan 5 tahun. Jadi 5 itu kan tahun dan berlaku mulai periode ini, gitu ya, Bung Rocky ya? Mulai periode ini, jadi presiden itu udah ada tuh, stare decisis-nya udah ada tuh. Ya, jadi tinggal ini semacam jurisprudensi saja ya, nanti kalau udah jadi jurisprudensi. Ya, jadi Gibran nanti bukan Gibrannya, kemudian gugatan PSI dan Garuda dan Gerindra ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan kalau kemudian ada yang menggugat agar undang-undang ini tidak diberlakukan mulai periode sekarang, juga pasti akan dibatalkan juga akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Begitu ya, Bung Rocky? Ya, saya senang karena PDIP akhirnya eskalasinya naik terus, bukan eskalasi untuk memberantakan bangsa, tapi eskalasi untuk menghidupkan kembali janji awal dari partai itu, yaitu demokrasi dan perjuangan. Itu dua hal tuh. Dulu cuma demokrasi, begitu zaman Orde Baru dia tersingkir, dia nambah perjuangan. Sekarang perjuangan yang kita tuntut tuh, demokrasinya oke. Perjuanganmu sampai di mana tuh? Jangan hanya demi tukar tambah, lalu seolah-olah pro lingkungan, kan itu. Jangan hanya karena ingin untuk dapat kembali semacam wisdom dari Pak Jokowi, lalu berupaya untuk kirim sinyal oposisi. Itu harus otentik. Hidup itu harus otentik. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky, tetap 0% ya, Bung Rocky. Ya, 0% ini juga otentisiti di dalam demokrasi.